Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Amalia STMT dan Ibu Fitri Sulastri STMT selaku dosen pengampu pada mata kuliah Analisis dan Estimasi Biaya. Pada kesempatan hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas dari analisis UMKM Warung Sate Pak Tony. Next. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alda Lafitri dari TI 22A, kemudian ada Muhaimin Kostam dari TI 22E, kemudian ada Nazwa Nuraini dari TI 22E, dan yang terakhir ada saya sendiri, Panji Anom selaku moderator. Next. Langsung saja ke materi. Akan dibacakan langsung oleh Alda Rafitri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari analisis ini. Biaya produksi adalah biaya untuk melakukan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi yang siap dijual yang berhubungan dengan proses produksi. Biaya produksi ini terbagi menjadi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, menurut Mulyadi 2012. Next. Sate merupakan salah satu kuliner khas Indonesia. Sate adalah makanan yang terdiri dari potongan daging sapi, daging ayam, daging kambing, dan ikan yang dipotong kecil-kecil seperti dadu, yang kemudian ditusukkan pada tusukan sate yang umumnya dari bambu, kemudian dibakar di atas bara api arang dan diberi bumbu sesuai dengan macam-macam dari jenis sate tersebut. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan sebuah analisa pada UMKM Sate Pak Tony yang berada di Jalan Husni Hamid, Kelurahan nomor 13, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, untuk melakukan perhitungan total biaya produksi pada UMKM tersebut. Next. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan untuk UMKM untuk mengevaluasi hasil perhitungan harga pokok produksi sekaligus sebagai dasar dalam menentukan harga jual, dapat bersaing di pasar, dan menyusun strategi pemasaran. Next. Berikut tujuan dari penelitian ini, yaitu menentukan perhitungan biaya produksi UMKM Sate Pak Tony selama ini, menghitung serta menyediakan dasar perhitungan harga pokok produksi dengan metode proses costing. Proses costing adalah sistem kalkulasi biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi produk yang sama secara kontinu. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Masuk ke pembahasan. Warung Sate Bapak Tony, sebuah rumah makan sate ayam Madura yang berdiri sejak tahun 1996, bertekad tidak hanya untuk melestarikan makanan tradisional saja, namun juga meningkatkan derajat makanan tradisional. Oleh karena itu, pemikiran bahwa sate itu makanan pinggir jalan yang tidak jelas kebersihan dan bahayanya harus dihilangkan. Selain dalam hal produk, warung sate Pak Tony juga kerap berusaha memberikan yang terbaik pada pelanggannya. Salah satunya adalah dalam hal menyajikan produknya untuk pelanggan yang makan di tempat. Sate dan bumbu akan disajikan pada piring keramik putih yang sangat cocok dengan image bersih yang dimilikinya. Next. Baik, lanjutan untuk pembahasan. Untuk pelanggan yang ingin menikmati sate di luar atau bisa disebut dengan take away, mereka menyajikan sate dengan kemasan kertas coklat atau bisa disebut kertas bungkus nasi. Hampir sama dengan kemasan sate umumnya. Untuk saus kacang, penyajian dibuat terpisah dengan menggunakan kantung plastik. Setelah itu membungkus sate. Bumbu dan plastik berisi sambal. Irisan bawang merah dimasukkan ke dalam satu buah kantung kresek. Next. Potensi yang akan didapat
dikembangkan pada UMKM Sate Pak Tony. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan persaingan pemasaran melalui platform online, kemudian membuat lokasi tempat dagang menjadi luas agar membuat pelanggan ketika menunggu pesanan. Next. Adapun unsur-unsur UMKM, biaya bahan baku merupakan bahan secara langsung yang digunakan dalam produksi untuk mewujudkan suatu macam produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Berikut ini, di bawah ini merupakan tabel biaya bahan baku U23. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel rincian biaya bahan baku. Bisa dilihat di sini bahan bakunya itu tertera ada daging ayam, daging kambing, kacang tanah, kecap manis, cabai merah, dan bawang-bawangan. Nah, di sebelahnya itu ada harga-harganya. Pada tanggal 7 bulan 12 2023, sate ayam terjual 350 tusuk dan sate kambing terjual 150 tusuk. Harga satuan satu tusuk sate ayam adalah 1.700 perak dan sate kambing 2.500. Sate ayam 350 dikali 1.700 itu sama dengan 595.000. Sate kambing 150 dikali 2.500 itu sama dengan 375.000. Kalau misalkan semuanya dijumlahin itu totalnya 970.000. Jadi total biaya bahan baku pada penjualan 350 tusuk sate ayam dan 150 sate kambing pada tanggal 7 bulan 12 2023 adalah 970.000. Baik, di sini adalah tabel bahan penolong, bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya di sini ada tabel biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan biaya-biaya bagi para tenaga kerja langsung ditempatkan dan didayagunakan dalam menangani kegiatan-kegiatan proses produk, jadi secara langsung diterjunkan dalam kegiatan produksi, menangani segala peralatan produksi dan usaha itu dapat terwujud. Berikut ini ada gambaran rincian biaya tenaga kerja pada tabel di bawah ini. Nah, selanjutnya di sini ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, atau biaya pabrik lainnya yang tidak secara mudah didefinisikan atau dibebankan pada suatu pekerjaan. Berikut ini adalah tabel overhead pabrik. Bisa dilihat di sini ada biaya listrik, tusuk sate, dan lain-lain. Itu totalnya ada 1.190.000. Nah, baik, di sini ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini bisa dilihat ya pada tabel di gambar ini. Di sini ada biaya bahan baku, biaya penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Semuanya itu disatukan, dijumlahkan, dan ditotalkan. Nah, di sini totalnya itu ada 610.000. Baik, selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya. Oke, baik, lanjut ke permasalahan. Jadi permasalahan yang mungkin dihadapi oleh UMKM Sate Pak Tony ini dari segi produksinya adalah pembungkusan sate ayam yang masih terlihat rembesan minyak dari bumbu dibungkus sate tersebut. Nah, hal tersebut perlu diperbaiki. Kemudian dari segi manajemen pemasaran, permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya wilayah pemasaran. Dari segi keuangan, tidak adanya pencatatan keuangan, tidak adanya perencanaan produksi, dan penetapan harga jual belum dihitung dengan tepat. Next. Oke, solusi dari permasalahan ini adalah yang pertama, dari segi produksinya harus melakukan pelatihan dan pendampingan tentang packaging yang baik, yaitu dengan mendesain pembungkusan yang menarik bagi konsumen. Kemudian dari segi manajemen pemasaran, UMKM Sate Pak Tony ini juga harus meningkatkan kehadiran online melalui media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
Dan dari segi keuangannya harus mencatat keuangan agar pengeluaran dan pemasukan yang memasukkan uang dari hasil penjualan bisa terkontrol. Jangan sampai terjadi over product atau kelebihan penawaran dan melakukan penetapan harga jual produk agar harga yang terjadi bisa bersaing dengan penjual sate yang lain. Next. Oke, kesimpulan dari hasil ini, kesimpulan yang didapat pada penelitian mengenai UMKM Sate Pak Tony yaitu adalah UMKM Sate Pak Tony bersumber dari penjualan produk, biaya bahan baku untuk keperluan pembayaran upah pekerja hingga pembiayaan lainnya seperti listrik dan lain-lain. Dari segi manajemen dalam UMKM ini belum cukup bagus karena tidak ada pencatatan keuangan dan perencanaan produksi serta harga jual belum dihitung dengan tepat. Next. Oke, jadi ini hasil dari dokumentasi pada saat kita melakukan wawancara kemarin. Next. Oke, jadi segitu hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.